Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan saya Aldo. Bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Kamu udah nonton video yang aku kirim kemarin itu? Udah. Tanggapan kamu tentang video itu gimana? Gimana ya? Ternyata di sana juga masih ada kayak gitu ya. Apalagi negara maju kan, dan pelakunya itu seorang wanita bule lagi. Iya. Tapi ternyata ya emang masih ada ya di sana itu. Iya. Ada yang percaya gitu loh guys. Dan by the way, video yang kita maksud adalah video seorang wanita yang di ini pas nonton Super Bowl. Kemarin itu kan ada Super Bowl tuh. Iya, final itu ya. Ya, si wanitanya ini bawa sesuatu guys. Jadi dia bawa sebuah boneka yang menyerupai salah satu pemain bernomor 15. Iya, bener Mas. Bahkan di ikat kepalanya kan juga sama Mas. Ada merah-merah. Oh iya, pokoknya dibikin sedetail mungkin guys, Iya. semirip mungkin sama pemain itu yang bernomor 15. Namanya itu kalau nggak salah Patrick Mahomes. Dia ada di tim Chiefs. Iya. Melawan Eagles. Timnya Kansas guys intinya. Sorry kita nggak terlalu tahu tentang footballnya Amerika. Iya. By the way ngomong-ngomong, footballnya Amerika sama footballnya kita itu beda ya guys ya. Jadi jangan salah paham. Football di Amerika itu malah permainan bola yang pakai tangan. Iya. Di sana itu nyebutnya NFL. Kalau football kita kan Amerika Selatan, Betul. Indonesia, Asia, terus Eropa itu sepak bola, bola yang digiring pakai kaki. Tapi kalau di Amerika itu footballnya itu tadi guys. Jadi kalau di Amerika itu nyebutnya bola sepak itu soccer. Tapi kalau Inggrisnya Inggris, United Kingdom Iya. itu ya tetap football. Football itu yang bola sepak yang pakai kaki. Kalau sepak bola yang soccer itu di Amerika Serikat yang ditendang itu malah nggak populer di Iya, sana. kurang peminat ya. Kurang terlalu terkenal guys. NFL, Heeh. Nation Football League. Bener. Nah, itu puncak tertinggi dari itu Super Bowl. Dan perhelatannya itu ya nggak main-main, Iya. besar. Tiap tahun ngundang artis yang terkenal. Kalau nggak salah kemarin kan Kendrick Lamar itu. Kendrick Lamar. Sit down, please be humble. Sit down, please be humble. Kayak lagunya gitu ya. Rame loh itu, baru 2 hari udah 48 juta yang nonton di YouTube-nya NFL. Oke guys, lanjut ngomongin yang tadi. Jadi seperti yang kita omongkan tadi, kita menemukan sebuah video yang lewat di TL Twitter atau X kita, yang di dalamnya itu ada seorang wanita yang bawa boneka santet yang dibikin sedetail mungkin mirip pemain nomor 15 yang namanya Patrick Mahomes. Ya kan? Patrick Mahomes kan? Coba Betul. cek lagi tuh, salah nanti Dipo nanti Bener dong. Oh, iya bener. Patrick Mahomes. Dia ada di tim Chiefs atau Kansas City Chiefs. Iya. Pas pertandingan kemarin itu Chiefs melawan Eagles, si tim Chiefs ini kalah. Jadi permainannya itu kurang maksimal, terlebih pemain nomor 15 atau si Mahomes, Patrick Mahomes. Bahkan kamu tahu nggak Mas? Para pemain cadangan yang di shift ini kan di bench kan. Mereka ini nggak percaya kalau timnya kalah. Padahal Eagles ini katanya tim underdog. Apa tuh Tim Anda? underdog adalah tim yang nggak diunggulkan. Jadi kalau sama shift ini masih jauh Mas kelasnya. Apalagi si Patrick Mahomes ini kan kayak pemain pro player gitu ya sih. Ya, katanya sih kalau di sepak bola goatnya. Tapi kamu tahu nggak faktanya? Apa tuh? Patrick Mahomes ini di pertandingan yang versus Eagles itu melakukan kurang lebih ada 10 operan buruk Oh. dan membuat beberapa kesalahan yang itu benar-benar merugikan timnya. Bahkan katanya para pengamat kan itu salah satu pertandingan terburuk bagi ini Patrick. Bagi Chiefs itu juga ya, bagi Patrick Mahomes guys. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan wanita yang nyantet tadi? Kalau menurut tanggapan kamu gimana tuh? Kalau menurutku sih ngefek sih Mas. Soalnya kan ini New Orleans kan. Ya, Kita tahu sendiri lah ada cerita-cerita kayak mistis gitu di sana. betul. Kalau aku pribadi 50-50 ya. Tapi ya balik lagi ke omongannya Aldo tadi. Kalau New Orleans itu identik atau masih kental dengan hal-hal supranatural, mistis, terlebih black magic atau ilmu sihir, terutama voodoo. Tapi emang di beberapa negara kan masih ada beberapa negara yang emang percaya dengan black magic, supernatural atau kepercayaan mistis tertentu. Contohnya di Jepang, mereka kan masih percaya kayak kutukan. Oh iya benar. Dan salah satu contohnya itu boneka terus dimasukin foto orang. Misalkan ada orang yang benci sama orang yang ada di foto, terus nanti dibegitukan. Iya, katanya dikasih
paku kan. Dikasih paku. Dan selain itu di Jepang juga masih percaya akan jimat. Jadi mereka masih pakai jimat gitu guys, untuk mendatangkan keberuntungan atau untuk kepentingan tertentu. Itu negara maju Jepang ya, apalagi di negara yang masih sangat kental kliniknya. Seperti contohnya di Indonesia itu masih banyak banget guys. Dan di tiap daerah itu beda-beda. Iya, memiliki versi yang berbeda-beda. Sesuai kebudayaan masing-masing guys. Tapi yang pasti hal-hal seperti itu tuh kita ya harus menghormati guys, walaupun kita nggak percaya ya. Iya. Tapi kita tetap harus respect, menghormatinya, karena dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Betul. Nah kalau di Amerika, terlebih di New Orleans ya, tempat Super Bowl kemarin, rata-rata orangnya masih percaya dengan voodoo. Nggak melulu tentang yang negatif-negatif, yang buruk-buruk, yang berhubungan dengan santet, tapi juga bisa untuk perlindungan diri. Ya tergantung orang yang memakainya atau menggunakan ilmu itu guys. Apakah disalahgunakan atau mungkin buat diri sendiri. Betul. Gitu. Makanya nggak heran di New Orleans itu kan banyak banget toko-toko voodoo. Iya bener. Voodoo ini kayak semacam kepercayaan gitu nggak sih sebenarnya? Iya, kepercayaan orang Afrika kan. Afrika mana itu lebih tepatnya dong? Afrika Barat. Awalnya itu kalau nggak salah di tahun 1700-an, pas maraknya perbudakan. Karena dibawa secara paksa ya kan, untuk dijadikan budak. Dan orang-orang itulah yang membawa kepercayaan voodoo tersebut, hingga akhirnya mungkin menyebar di wilayah itu. Dan emang awalnya mereka tuh dibawa sama Spanyol dan Perancis kan. Tapi kan orang Amerika yang bule-bule itu awalnya juga bukan dari situ aslinya. Mereka bukan asli gitu ya? Bener, mereka semua itu berasal dari Eropa, iya kan? Iya. Dari Prancis, dari Spanyol, dari Inggris. Berarti campuran gitu. Bener. Yang aslinya itu ya natif Amerikan itu, yang Indian, suku Indian. Iya. Dan natif Amerika itu sendiri juga punya itu guys, kepercayaan akan black magic. Dan kebanyakan orang tuh beranggapan kalau voodoo ini dipakai atau digunakan untuk mencelakakan orang lain. Padahal mah sebenarnya nggak gitu guys. Iya bener. Jadi orang mungkin pakai itu buat keperluan negatif. Konteksnya udah menyalahgunakan. Oh iya. Iya. Awalnya mungkin nggak digunakan untuk seperti itu, tapi karena ada orang yang menyalahgunakan, akhirnya ya banyak orang yang malah membuat itu sebagai hal-hal negatif untuk mencelakakan orang lain. Oh berarti ini mungkin maknanya jadi negatif gitu loh mas mungkin. Orang-orang yang dengar kata-kata voodoo atau tahu voodoo itu pasti pikirannya mengarah ke ilmu hitam yang seperti itulah, yang negatif. Dan awalnya aku tuh ngiranya voodoo ini boneka santet, tapi ternyata kan kepercayaan. Oh iya, aku awalnya juga ngiranya medianya. Iya medianya, tapi kan ternyata kayak kepercayaan, kayak ilmunya gitu toh. Tapi emang sih ada praktek ilmu hitam dalam voodoo. Tapi ya itu guys, ilmu putihnya itu lebih banyak. Negatif kan jadinya ilmu hitam. Iya. Kalau yang baik jadinya ilmu putih gitu nggak sih? Iya. Dan ilmu putihnya itu ya semacam kayak jambi-jambi untuk keberuntungan, kesehatan, perlindungan diri sampai keuangan. Ya bahkan ini loh mas, ada yang ini bisa untuk menyembuhkan penyakit gitu. Maksudnya bermanfaat buat orang lain. Betul, itu yang positif-positif lah ya. Iya. Yang untuk menguntungkan diri sendiri, membawa apa ya, keberuntungan. Dan kalau nggak salah kan kebanyakan orang di New Orleans itu nganggapnya voodoo dukun, tapi bukan dukun baca mantra. Ya baca mantra sih, cuman dukun yang bukan nyantet, dukun yang mencelakakan orang, tapi dukun untuk menyembuhkan penyakit. Salah satunya itu siapa namanya? Maria Laveau. Mary Laveau. Yeah. Ada julukannya kan? Yeah. The Voodoo Queen of New Orleans. Bahkan katanya di New Orleans kan banyak banget kan toko black magic gitu, yang jual kayak peralatan peralatan sihir gitu. Sihir. Nah di antara banyak toko itu ternyata ada satu rumahnya ini Mbak Mary. Yang dulunya emang toko sihir gitu mas, tapi sampai sekarang orang-orang itu masih belum tahu mas yang mana tokonya. Oh yang aslinya punya Mbak Mary itu yang mana nggak tahu. Iya. Tapi ada satu cerita menarik nih Do, dari seorang warga Indonesia yang pernah di New Orleans. Entah di ini lagi wisata atau emang tinggal di sana nggak tahu. Kalau pemandu di sana tuh pernah ngomong begini. Kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira begini. New Orleans adalah satu-satunya tempat di seluruh Amerika Serikat di mana kamu bisa bercerita kepada seseorang kalau kamu melihat hantu. Dan orang itu akan mendengarkanmu, bukannya memberimu pandangan aneh. Oh, jadi kalau kita lihat hantu, kita cerita sama orang situ, bakal didengerin, nggak disinisin gitu guys. Ih, hari gini masih percaya setan, nggak percaya aku. Mungkin kalau di state-state lain gitu ya. Iya. Terus ada lagi guys, jadi pas mbaknya ini lagi ada di New Orleans, ketika dia sedang nonton TV, dia itu melihat sebuah berita yang memberitakan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Dan karena itu dia meminta bantuan seorang medium dong. Kayak indigo ya, gitu ya? Bener, kayak indigo gitu guys. Orang pinter, minta bantuan polisi sih udah, cuman ya
nggak membuahkan hasil. Akhirnya mungkin karena udah buntu, manggillah seorang medium atau orang pinter atau si indigo. Anaknya ketemu. Oh, tapi berhasil ya berarti? Berhasil, cuman ya kondisinya udah nggak bernyawa tuh. Udah jadi jasad guys. Karena emang hilangnya itu udah setahun tuh. Tapi nggak semua polisi yang minta bantuan medium atau orang pinter ini tuh dipublikasikan. Oh, Nggak semua kasus dipublikasikan, cenderung dirahasiakan guys kebanyakan. Mungkin kalau ada tambahan lagi, kalau kita ada salahnya lagi, komen aja guys. Nah itu guys, dari situ aja udah jelas ya kalau di New Orleans itu emang identik dengan hal-hal supranatural, terlebih voodoo. Jadi ya dengan kemunculan video itu tadi, orang-orang di sana tuh ya lelah, biasa gitu. Biasa, udah nggak ada yang digumunkan lagi. Apa itu bahasa Indonesianya? Dikagumi? Enggak, bukan. Oh. Mereka udah nggak heran lagi. Oh iya deng, ya deng, udah. Pas nonton video itu, udah nggak heran lagi tuh. Ya namanya New Orleans, kayak nggak tahu New Orleans saja gitu katanya. Tapi kira-kira mempan nggak ya mas? Kan itu kan di New Orleans kan. Kalau beda state gitu gimana ya? Mungkin kalau menurutku mungkin ya. Mungkin nggak mempan. Kemungkinan. Tapi nggak tahu juga guys. Tapi di sini muncul pertanyaan kan, apakah kekalahannya Chiefs, tim Chiefs, terlebih Patrick Mahomes itu ada kaitannya dengan si mbak-mbak yang bawa boneka santet itu? Apakah santetnya itu bekerja? Mau percaya ya gimana, mau nggak percaya kok ya kalah. Nah, tapi emang kan si Patrick Mahomes ngeluarin pernyataan tuh. Karena huru-hara yang beredar. Bener. Ya ternyata faktanya nggak gitu mas. Jadi mas Patrick Mahomes ini emang lagi ada masalah pribadi gitu. Emang waktu itu tampil kurang baik. Karena masalahnya itu ya? Iya, bukan karena faktor eksternal, bukan karena disihir ya. Betul. Tapi emang mungkin dari dia kurang maksimal gitu mainnya. Namanya juga orang kan, bener bisa sih. Konsisten, bisa inkonsisten. Tapi kalau dipikir-pikir lagi agak janggal sih. Padahal langganan menang loh tim Chiefs itu. Ya, bener. Dan faktanya wanita yang bawa bonekanya itu kan dia tim supporternya tim Eagles. Iya. Kelihatan dari bajunya, dari kaosnya. Pendukungnya berat mungkin ya. Biru kan itu. Iya. Biru atau hijau itu? Biru mas, biru. Dan ini kan kita bahas yang awal tadi. Tim Eagles ini kan tim underdog mas. Tim yang nggak diunggulkan, jauh dari Chiefs itu jauh. Para pemainnya juga jauh. Terus yang aneh itu skornya 40 berapa? Iya jauh banget. Jauh loh itu mas. Coba kamu cek. Coba aku tadi sempat buka guys. Nih. Jadi Eagles itu 40, Chiefs 22 skornya. Hampir separuh itu. Separuhnya ini ya, hampir separuh bener. Iya. Tapi kan tadi dibilangnya dia ada masalah pribadi atau mungkin dari awal itu ya nggak tahu ya guys ya. Dari awal emang niatnya gitu tuh emang dibikin ada masalah dulu terus berpengaruh ke permainannya. Iya, mungkin dibuat moodnya jelek gitu. Bisa jadi banyak kemungkinan ya. Kalau ngomongin mau percaya ya gimana, kalau kita lihat skornya jauh banget ini. Iya mas, padahal orang-orang itu lebih mengunggulkan Chef ini, menjagokan. Iya, gitu. jadi di atas kertas menang ini. Tapi Eagles ini dari mana ini? Dari Philadelphia. Oh, dari Philadelphia. Kirain dari New Orleans. Nggak dari New Orleans, wah. Semakin memperkuat ya, tapi ternyata enggak guys, dari Philadelphia ya. Tapi entahlah guys, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya kalau mbak-mbaknya itu biang dari semua ini? Ya pokoknya ritual yang dia lakukan sembari menonton Super Bowl itu bekerja, dan akhirnya tim yang dia sasar kalah. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau mungkin kita ada kekurangan, ada kesalahan, kan boleh banget tambahkan aja di kolom komentar. Kalau mungkin kamu ada ide-ide yang lainnya lagi yang mau kita bahas di next video, kalian juga boleh guys, write down below, Inggris dikit. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Sampai jumpa lagi di video kita yang selanjutnya. See you in the next video.